Shalom jemaat Tuhan. Masih belum kedengeran suaranya. Shalom jemaat Tuhan. Semua bersuka cita karena Tuhan. Semua rindu untuk menyembah Tuhan. Saya yakin setiap dari kita selalu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya yakin setiap dari kita anak-anak Tuhan pasti selalu punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Sekecil apapun itu pasti selalu ada di dalam diri kita. Karena itu saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, biarlah saat ini, di waktu ini, setiap dari kita pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan segala syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua rindu untuk menyembah Tuhan, ada amin? Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang Pak Hoksan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita semua satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa kami ada di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kembali kami hadir Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh layak Tuhan untuk menyambut hadirat-Mu yang kudus Bapa. Bapa, kiranya Engkau urapi setiap para pelayan-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga Engkau urapi hamba-Mu Bapak Femerio yang akan melayani-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu Bapa. Juga berkati setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini Tuhan, agar kami Tuhan dapat dikuatkan, kami mendapatkan penghiburan, dan juga kiranya firman-Mu Tuhan menjadi dasar iman kami Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal puji-pujian penyembahan kami hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mendapatkan perubahan Tuhan. Kami akan pulang Tuhan membawa sesuatu yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu yang memimpin Tuhan dan memberkati setiap kami Bapa. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita ambil posisi terbaik. Mari kita ambil sikap terbaik. Dan kita berikan yang terbaik. Penyembahan kita, pujian kita. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau
Allahku, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuatan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuatkan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Dengan penuh kerinduan kita katakan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku ya Tuhan, merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, sembah Kau Allahku. Ini kerinduan kami, melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kuatkan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Yesus, ku sembah Kau segenap hati
hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sama-sama lebih lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu. Yang rindu menyembah Tuhan lebih lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan kami, segenap hati kami ya Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku waktuku datang. Dengan kerinduan katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Duhiku waktuku datang untuk yang rindu dipulihkan katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Rohku, Dia rindu melawat setiap dari kita. Dia rindu menjamah dan memulihkan setiap dari kita. Saat ini setiap dari jemaat Tuhan,
Undanglah Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Undanglah Roh Kudus hadir di dalam hatimu saat ini. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratku, duhiku waktu ku datang. Undang Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratku, duhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah, ku sembah. Dia yang layak disembah. Katakan, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Dengan segenap hatimu lebih lagi katakan, ku sembah Kau. Sekali lagi dengan penuh penyerahan diri katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, rindu lebih lagi. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan
kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, bahwa dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kami Tuhan, kami selalu rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami selalu rindu untuk dekat pada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau setia Tuhan dan tidak pernah meninggalkan setiap dari kami. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Ini pujian dan syukur kami melalui penyembahan dan pujian kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua merasakan hadirat Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semua bersukacita. Pujian syukurku Mari kita naikkan. ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama sorakan. Hey! Sama-sama katakan kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Yes. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Semua menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu,
suka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Katakan aman. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari kita menari. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama, Kaulah sukacita. Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semua bersukacita karena Tuhan. Hanya Yesus. Sama-sama kita katakan sukacita. Sukacitaku. Boleh lihat kiri kanannya udah bersukacita apa belum? Kalau belum bersukacita, tepok dia. Bersukacita. Mari kita sorakan haleluya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kita. Takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Bersama dengan Tuhan tidak perlu khawatir. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman katakan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Dia yang angkat tangan kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Jangan takut. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Semua yang bersyukur katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersorak. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Lebih lagi kita katakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Lebih lagi katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh.
bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang akan mengubah, memerdekakan setiap dari kita semua. Dan membawa kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap proses demi proses dalam kehidupan kami itu membawa kami bertumbuh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang melalui proses yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap proses ini Tuhan, Engkau selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku Tuhan berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. yang sekali lagi kita katakan walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan pribadimu ya Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Atas hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama Tuhan. Ada rencana yang indah Tuhan.
Ada benih yang ingin Kau taburkan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau melihat Tuhan setiap kami yang saat ini datang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh puaskan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau puaskan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir Tuhan boleh menerimanya dengan bahasa yang sederhana yang dapat kami mengerti. Tidak hanya kami boleh mengerti Tuhan, tapi kami boleh memiliki keberanian Tuhan, memiliki kekuatan untuk melakukan setiap firman yang akan Kau bagikan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Beracaralah Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you tim Praise and Worship. Dan thank you juga hari ini saya dengar ada beberapa gereja yang menutup kebaktiannya. Bahkan beberapa gereja itu kebaktiannya digabung. Tapi saya amazed sih melihat Bapak Ibu yang hadir saat ini di tempat ini luar biasa. Beri tepuk tangan nih buat kita semua. Luar biasa, luar biasa. Izinkan saya hari ini untuk sharing mengenai a fruitful life. Di bulan misi ini saya pengen share tentang a fruitful life. Bapak, Ibu, kalau yang ingat ya dulu kita pernah belajar bahwa Alkitab mencatat ada 4 buah yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kita. Yaitu buah pertobatan. Ada buah roh yang kelihatan dari karakter-karakter kita. Ada buah dari pelayanan. Dan terakhir, berhubungan dengan bulan ini, saya akan lebih menekankan kepada buah yang keempat ini, yaitu buah penginjilan, yaitu jiwa-jiwa. Akhir tahun lalu, Tuhan ingatkan saya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pohonnya kita mungkin kelihatan bagus, pohon kita kelihatan bagus, kelihatan besar, bertumbuh besar, kelihatannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ketika Tuhan mendekati pohon kita, Dia melihat nggak ada buahnya. Dicari mana buahnya? Nggak ada buahnya di sini. Kita cuma daun semua. Kelihatannya bagus, rindang, daun semua tapi nggak ada buahnya. Padahal yang Tuhan mau itu kita berbuah loh. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan mau itu kita nggak hanya daun saja. Berbuah. Mungkin saat ini sudah banyak buah-buah pertobatan yang kita kelihatan lah ya. Yang dulu suka marah-marah, sekarang gak marah-marah lagi. Yang dulu suka nipu orang udah enggak. Atau buah karakter kita juga udah mulai kelihatan semua lah. Kelihatan nih, wah Bapak ini berubah ya. Bapak yang saya kenal dulu gak kayak gini gitu loh. Atau buah pelayanan kita juga udah kelihatan. Kita sudah melakukan banyaklah pelayanan yang ada di gereja ini maupun di luar gitu. Tapi buah yang terakhir ini, buah penginjilan ini, jiwa-jiwa ini, kita gak boleh abaikan Bapak Ibu. Kita harus pikirkan. Jangan kita datang ke ibadah, ke gereja, kita nggak punya hati yang menangis buat jiwa-jiwa ini. Kita sibuk dengan segala kegiatan kita, pelayanan kita, urusan kita, tapi kita cek hati kita masih menangis nggak sih ketika ngelihat jiwa-jiwa ini, entah mereka terhilang atau mereka pergi sebelum mereka mengenal Tuhan. Fem,
Kalau buah itu udah ada sih Fem. Dulu. Aku pernah tuh berbuah itu jiwa-jiwa. Banyak jiwa yang sudah aku menangkan. Dulu. Padahal yang Tuhan mau itu kita ini berbuah setiap musim Bapak Ibu. Ini agak menegangkan apa gimana ya? Tuhan mau tuh kita berbuah setiap musim Bapak Ibu. Coba bilang sebelah kanan kirinya, setiap musim bro, sis. Jangan yang dulu dibawa-bawa. Setiap musim tuh kita harus berubah. Ya. Oke. Berhubungan dengan tema misi, next slide. Saya rasa 2 ayat ini yang mendasari kenapa kita bermisi. Saya rasa setiap khotbah misi selalu seharusnya ada ayat ini. Nih, saya mau ingatkan lagi buat kita semua. Matius 4 ayat 19 berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, ini bukan panggilan untuk Petrus dan Andreas. Tapi ini juga panggilan untuk kita. Ini panggilan untuk kita semua, siapapun kita. Background apapun latar belakang kita, percayalah ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan mau ini. Tuhan mau ini. Mungkin karena ini ada di awal, kita sudah lama ikut Tuhan sehingga kita mulai lupa. Mungkin pelayanan itu mendistract kita, mendistract fokus kita sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah seorang penjala manusia. Kita murid Kristus, kita adalah penjala manusia. Siapapun, apapun profesi kita, pemain keyboard, pemain drum, pemimpin komsel, worship leader, kita semua adalah penjala manusia. Dan diakhiri dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20, perikopnya perintah untuk memberitakan Injil, momen di mana Tuhan Yesus pengen naik ke surga. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya percaya kalimat pertama dan kalimat terakhir Yesus itu penting. Kalimat pertama Yesus mengingatkan bahwa tujuan aku memanggil Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di tempat ini, clear. Dan ketika sebelum ia naik ke surga, ia ingatkan lagi untuk kita pergi, menjadikan semua bangsa murid dia, bukan murid kita. Ya. Bukan murid kita tapi murid dia. Nah, ada gap 3,5 tahun dari ketika Yesus berbicara mengenai memanggil kita untuk memanggil Petrus dan Andreas untuk menjadi penjala manusia, dan sebelum dia naik ke surga ada gap 3,5 tahun di mana Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Benar ya? Masa pelayanan Yesus di bumi 3,5 tahun. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Yesus nggak pernah memberi sesuatu, memerintahkan sesuatu tanpa dia mempersiapkan kita. Seperti gak mungkin Yesus menyuruh kita berperang tapi dia gak kasih kita senjata. Rohnya ditinggalkan buat kita saat ini Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, Yesus itu ketika dia mengajarkan murid-muridnya, dia tidak hanya mengajarkan secara apa yang tertulis di Alkitab. Tapi dia memberi contoh langsung. Yesus gak cuma ngomong doang, tapi dia memberi contoh depan murid-muridnya bagaimana kita harus melayani, bagaimana hatiku ketika melayani, bagaimana hati Yesus, apa yang menggerakkan hati Yesus ketika Yesus melayani. Yesus memberi contoh di depan mata para murid-murid. Ya. 2 ayat ini udah sering kali ketika bulan misi kita dengar, benar Bapak Ibu ya.
Mungkin Bapak Ibu, Fem gak ada ayat lain lagi. Sorry Bapak Ibu, gak ada ayat yang lain lagi. Ya, saya mau katakan, kalau zaman ini dikatakan, wah nih khotbah udah gak relevan. Saya kemarin share juga sama teman-teman di youth. Saya mau katakan, jangan bawa gereja ini atau firman Tuhan untuk relevan terhadap dunia Bapak Ibu. Sorry, dibalik seharusnya. Bahwa kehidupan kita di tahun 2026 ini untuk relevan dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu dikerdilkan untuk relevan dengan zaman ini. Jangan. Justru zaman ini 2026 kita bawa relevan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan ayat ini, jangan bosen-bosen, jangan antipati, udah bosen, udah sering, udah tahu. Ya. Kita udah sering dengar, tapi kenapa seringkali kok buahnya kurang? Ayat ini kurang berbuah dalam kehidupan kita. Sepertinya ya kayak ada di dalam kotak, diem aja di situ. Kita nggak tergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman ini gitu. Kita nggak tergerak sama sekali. Kepikiran pun enggak. Saya katakan menangis untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana aja. Mungkin enggak. Bapak Ibu keluar dari tempat ini begitu banyak jiwa. Dan kita tahu mereka belum mengenal Tuhan. Kita tahu ketika mereka pulang nanti, mereka pulang kemana. Dan kita cuek aja, biarin aja. Not my business. Bukan urusan saya itu. Itu bagian orang lain. No. Saya percaya ketika kita semua ketemu dengan mereka itu menjadi urusan kita Bapak Ibu. Itu menjadi urusan kita Bapak Ibu. Ya. Nah 2 ayat ini seringkali kita dengar, cuman nggak berbuah. Kenapa? Alkitab mengajarkan ada 4 alasan. Pertama, benih ini jatuh di pinggir jalan. Benar ya? Ada iblis dicaplok hilang. Udah. Akhirnya benih ini nggak tumbuh. Yang kedua, benih ini jatuh di tanah yang berbatu, yang tanahnya tipis. Dia cuma tumbuh sebentar aja, nggak tahan. Akhirnya karena tanahnya tipis, karena ada penindasan akan firman ini, akhirnya dia dicabut. Dikatakan orang ini murtad. Bapak Ibu, firman Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ya. Jangan sampai kita happy menerima firman ini, oh yes haleluya, aku harus melakukan hal ini. Tapi ketika nanti pada prakteknya Tuhan bilang, serahkan sebagian hartamu, layanilah dia, pergilah ke tempat ini. Kita bilang enggak, kita nggak mau bayar harga. Firman ini nggak begitu kuat sehingga menggerakkan kita untuk membayar berapapun harga yang harus dibayar. Yang ketiga, benih ini jatuh di antara semak belukar. Jatuh di antara semak belukar. Kenapa kita nggak ngerasa penting? Ya, kalau tadi itu yang sebelumnya saya bilang nggak nancep gitu loh, nggak nancep, tanahnya terlalu tipis sehingga dia nggak nancep, begitu ditarik keluar semua. Yang kali ini kita nggak ngerasa penting Bapak Ibu. Penginjilan ini bukan sesuatu yang penting, jiwa ini bukan sesuatu yang penting. Terlalu banyak hal-hal lain yang kita anggap sama pentingnya dengan ayat ini. Di perumpamaan dalam kitab suci dikatakan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Sadar nggak sadar, saya mengalami hal ini. Sadar nggak sadar, karena kita hidup di dunia ini, kita perlu uang. Dan kita ngeliat keadaan dunia seperti ini, kita khawatir. Ketika kita khawatir, kita kena tipu daya kekayaan, firman ini nggak berkembang. Seharusnya kita menghidupi firman ini, melakukan firman ini, cuma karena kita terlalu khawatir dengan anak kita, dengan istri kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesehatan kita. Padahal kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu. Firman Tuhan sendiri mengatakan hal itu. Jadi buat apa kita terlalu khawatir? Buat apa kita terlalu khawatir? Kita bawa semua dalam doa, kita masih khawatir. Akhirnya kita gak ada waktu untuk firman ini gitu. Firman ini mati total. Dan kita terkena tipu daya kekayaan. Kita berpikir ketika kita kaya kita akan aman. Secara finansial kita akan aman ketika kita akan kaya. Ketika kita kaya.
Saya akan share mengenai hal ini nanti di poin ketiga. Kita merasa kita akan bahagia nih kalau kita kaya nih. Saya percaya nih, orang yang pernah kaya, tiba-tiba kekayaannya hilang, dia ngerti artinya apa nih. Kekayaan itu gak bisa membeli apa, gak bisa membeli kebahagiaan. Ya tentu kalau kita gak kaya lebih gak bahagia lagi, benar. Tapi kekayaan itu gak bisa membeli kebahagiaan. Ya, kita terlalu khawatir sehingga firman ini yang kita anggap penting, tapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan ini juga penting sehingga dia bertumbuh bersama. Akhirnya firman ini mati kejepit, terhimpit, akhirnya dia mati. Dan yang terakhir tentu firman yang jatuh, benih yang jatuh di atas tanah yang baik. Di atas tanah yang baik hati kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Jadi Bapak Ibu kembali dari tempat ini, boleh kita baca-baca lagi ayat ini, kita renungkan. Karena kedalamannya bukan di sini Bapak Ibu. Kedalamannya adalah ketika Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu merenungkan kembali ayat ini, membaca ayat ini, dan minta tuntunan Tuhan. Ya. Nah, next slide. Nah, ayat barusan ini yang Bapak Ibu baca, ada yang mendasari. Kalau ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita baca ayat sebelumnya, tapi saya ambil dari kitab Lukas. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Begitu juga di Matius 28, ketika Tuhan naik, Tuhan berbicara, ketika melihat dia, mereka, murid-muridnya, orang-orang yang ada di situ menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Miliki sikap hati seperti ini Bapak Ibu. Ini bicara tanah, bicara sikap hati kita. Apakah ketika firman ini disampaikan, rasa takut dan gentar itu udah gak ada lagi? Saya percaya dulu kita, awal-awal saya bertobat, saya ketika membaca ayat ini, saya gentar sekali Bapak Ibu. Tapi ada momen-momen di saat saya mulai bertumbuh, saya mulai merasa sok pinter, saya merasa sok tahu, saya merasa hebat, saya merasa sudah melakukan ini, itu buat Tuhan. Seakan-akan hal ini sesuatu bukan bagian saya gitu loh. Biarlah orang-orang baru, jiwa-jiwa baru. Saya bertobat Bapak Ibu. Di situ saya menyadari ada yang saya harus riset ulang di dalam kekristenan saya. Karena saya nggak berasa lagi ketika saya mendengar ayat ini. Mungkin karena terlalu sering kita sampaikan, akhirnya kita nggak berasa lagi. Ya, ini berbicara mengenai sikap hati kita sebagai tanah yang baik. Ya. Nah, pagi ini saya mau share dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, boleh next slide. Bapak Ibu, kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu tolong bantu di ayat genap. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat benar Bapak Ibu? Oke, udah dapat ayatnya? Kita baca sama-sama ya. Perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, kembali ke slide. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya dari Tuhan Yesus. Bagaimana sih supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah? Goalnya itu ada di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Rindu untuk mempermuliakan Bapa di sorga, Bapak Ibu? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Rindu untuk berbuah banyak, Bapak Ibu? Kurang, saya cuma dengar dari sebelah sini. Rindu untuk berbuah banyak, Bapak Ibu? Haleluya. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Yeah. Nah, yang pertama adalah, ini goal kita ya, ayat 8, next slide. Saya akan balik dari ayat 8 kita turun ke 7, 6 sampai ke 1. Yang pertama dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi dia yang hidup di dalamku. Total surrender. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di ayat pendahulunya dikatakan, jikalau, jadi kita boleh minta apa saja, enak gak Bapak Ibu? Minta apa aja yang kita kehendaki, kita akan terima. Ini janji Tuhan loh, clear. Apa aja, minta, kita akan terima. Tapi jikalau kamu tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, baru kita akan minta apa aja dan kita akan terima. Nah, ketika saya membaca ayat ini ya, saya terkagum-kagum. Sekali lagi saya meriset semua pemikiran saya. Meriset semua motivasi saya. Saya pengen kehidupan saya, di dalam pelayanan saya, semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saya nggak mau mengandalkan kehebatan saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, tapi saya mau menyerahkan semuanya seperti apa yang Tuhan mau. Supaya apapun yang ada di dalam kehidupan saya, semuanya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Garis bawahi kata selaras. Jadi ketika saya minta apapun, saya akan terima. Karena apa? Saya selaras sama Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu semuanya ini selaras Bapak Ibu? Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika pulang, Bapak Ibu berdoa. Sebelum tidur Bapak Ibu berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaanmu, untuk perlindunganmu dan lain-lain. Amin. Kalau Bapak Ibu mau tahu apakah kita ini selaras dengan pikiran Tuhan, perhatikan doa kita. Mana yang lebih banyak kita berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk buat kerajaan Tuhan? Ketika kita berdoa, kita berpikir, itu yang ada dalam hati kita. Apa yang kita rasakan. Lebih banyak ketika saya mengetahui kebenaran ini, doa saya jauh lebih pendek. Artinya apa? Di situ saya tahu begitu banyak doa saya yang saya gunakan untuk memuaskan keinginan pribadi saya. Bukannya Tuhan memakai saya, tapi saya memakai Tuhan untuk memuaskan keinginan pribadi saya. Doa saya langsung jadi pendek. Saya kurangin semua hal-hal yang menurut saya itu hanya memuaskan, hanya untuk diri pribadi saya. Mungkin buat kita orang Kristen,
Bahasa halusnya diperhalus seperti gini. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, biarlah usahaku, pekerjaanku, pendidikanku, masa depan anakku, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Wah, kesannya rohani ya. Bapak Ibu, ketika semua itu terjadi, apakah semuanya bagi kemuliaan Tuhan? Apakah semuanya bagi kemuliaan Tuhan? Berapa persen yang buat kemuliaan Tuhan? 100%, 50%, 25%, 10%, 5% ada? Kita bilang semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dalam doa kita semuanya demi kemuliaan Tuhan. Saya nggak berbicara masalah uang loh. Saya berbicara masalah waktu, masalah hati. Masalah hidup kita benar-benar nggak sih 100% buat Tuhan gitu, selaras. Cek doa-doa kita. Saya pendekin doa-doa kita. Tuhan udah tahu. Tuhan bilang sebelum kamu berdoa, aku udah tahu apa yang mau kamu doakan. Udah tahu. Justru ketika kita berdoa, kita sedang mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Anak-anak kita, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Bahkan pelayanan kita. 75% tentang kita. Mungkin 80%. Tentang Tuhan cuma 20%. Pernah gak kita berdoa? Ada dalam pokok-pokok doa kita. Tuhan kau berkati satpam-satpam yang ada di gereja ini. Berkati generasi-generasi penerus, anak-anak youth, anak-anak teens yang ada di gereja ini, anak-anak Sunday school, lepaskan berkat untuk mereka. Pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan, menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin di tempat ini biar mereka tetap melekat sama Tuhan. Biar apapun yang mereka katakan, mereka lakukan semua itu berasal daripada Tuhan. Pakai hidup kami demi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak doa-doa seperti ini. Nanti teman-teman kita sama-sama, saya sendiri pun belajar ketika ini. Ketika selama ini saya belajar, Tuhan berkati anakku. Semua benar, itu bukti bahwa kita mengharapkan Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu. Bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan, karena itu kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, boleh. Tapi jangan semuanya buat kita. Semuanya untuk memuaskan diri kita. Makanya untuk beberapa orang doa itu membosankan. Kenapa doa itu bisa membosankan Bapak Ibu? Karena sepertinya sia-sia. Sepertinya kita berdoa dari dulu gak pernah dijawab Tuhan. Kenapa doa kita gak dijawab? Karena doa-doa kita memuaskan keinginan kita sendiri. Akhirnya kita bosan berdoa. Karena ke Tuhan gak pernah jawab. Masalahnya bukan Tuhan gak jawab. Kita puasin doa kita itu untuk kepentingan diri sendiri. Bosan kan jadinya. Percuma nih kayaknya berdoa. Tuhan gak pernah jawab. Coba lihat pokok-pokok doa kita. Memuliakan Tuhan atau enggak? Buat Tuhan atau buat kita sendiri? Ya, jadi poin yang pertama adalah serahkan segala pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Selaras dengan apa yang Yesus pikirkan, rasakan, dan kehendaki. Peduli dengan apa yang menjadi kepedulian Yesus. Serupa dengan dia dan mengasihi jiwa-jiwa. Ini yang Yesus pedulikan. Dia sangat peduli dengan perubahan hidup kita, transformasi hidup kita. Untuk menjadi semakin serupa dia, dan dia juga peduli dengan jiwa-jiwa loh. Kita ada di tempat ini. Karena ada jiwa-jiwa yang membawa kita ke tempat ini. Sekarang waktunya kita yang ada di tempat ini membawa jiwa-jiwa yang ada di luar untuk datang ke tempat ini. Bukan datang ke tempat ini untuk mereka mengenal Tuhan. Karena kita ada di tempat ini karena ada orang-orang yang memperkenalkan kita dengan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Entah itu orang tua kita. Sudah sewajarnya kita juga memperkenalkan Yesus dengan orang-orang yang ada di luar sana. Peduli. Nah, bagaimana agar penyerahan total ini bisa terjadi? Poin yang kedua, saya masuk ke poin yang kedua. Kita harus sadar bahwa hidupku karena hanya apa kata Tuhan. Hidupku karena hanya apa kata Tuhan. Dikatakan di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayat selanjutnya, Bapak Ibu garis bawahi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Friend, untuk urusan penginjilan ini bukan bagian saya ya. Nanti ya saya urusin pekerjaan saya dulu ya. Alkitab katakan saya urus ladang saya dulu, saya urus harta saya dulu dan lain-lain. Urusan jiwa-jiwa penginjilan ini menunggulah. Saya juga nggak sanggup. Rasanya belum waktunya, ini bukan bagian saya. Ketika saya berpikir dengan semua alasan ini ya, saya berpikir jangan-jangan saya ini nggak tinggal di dalam Tuhan loh. Jangan-jangan kita ini nggak tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang di luar aku memang kita nggak bisa berbuat ini. Tapi di dalam dia kita bisa. Jadi kalau kita pikir ini bukan bagian kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan kita nggak ada di dalam Tuhan. Jangan-jangan kita nggak ada di dalam Tuhan. Ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini bisnisnya lagi lancar-lancar juga, ya, usahanya lancar, pekerjaan lancar, saking lancarnya jadi gak ada waktu untuk hal-hal seperti ini. Gak pernah mikirin jiwa-jiwa. Saya ditegur 2 tahun lalu, saya belajar 2 tahun lalu ya. Ketika segala sesuatu berjalan lancar ya. Hati-hati dengan Bapak Ibu terjebak bahwa kita pikir semua ini nih lancar karena kita loh. Karena saya punya pengalaman di sini, saya punya keahlian, saya punya pengetahuan, saya punya segala-galanya untuk melakukan pekerjaan ini, untuk melakukan pelayanan ini, sehingga ini adalah hasil pekerjaan saya, sehingga kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan diri sendiri kita. Kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, kita lupa semua ini karena Tuhan loh. Tanpa Tuhan kita gak bisa. Nah saya mau bersaksi 2 tahun lalu, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Ketika saya keluar dari pekerjaan yang sudah saya geluti selama 10 tahun lebih, saya sudah merasa sangat expert di sana. Saya sudah nyaman sekali. Sepertinya pekerjaan itu udah settle, udah autopilot. Segala sesuatu berjalan lancar lah, saya nggak pernah lewat deadline, saya tahu persis apa yang saya lakukan. Dan akhir bulan saya tahu ada gaji yang menunggu saya di ujung akhir bulan. Dan gaji ini untuk saya bisa atur, terutama untuk masa depan anak-anak saya, pendidikan mereka. Segala sesuatu udah tertata rapi. Sepertinya indah sekali waktu itu ya. Tiba-tiba bam! Tuhan izinkan saya harus kehilangan itu. Di titik itu, saya mengerti ayat ini. Saya mengerti ayat ini. Di luar dia, saya gak bisa berbuat apa-apa. Di titik itu saya merasa segala jabatan, kemampuan, kepintaran, pengalaman saya, yang saya mungkin waktu itu saya bangga-banggakan, lebih dari rata-rata, nothing. Gak ada apa-apanya. Saat itu saya ngerasa saya ini hanya manusia biasa yang gak bisa apa-apa kalau gak ada Tuhan. Buat orang yang hidupnya enak tiba-tiba Tuhan izinkan jatuh, dia ngerti banget ini nih. Walaupun masih ada uang, masih ada ini, tapi dia ngerti, oh ini semua karena Tuhan loh. Saya belajar bahwa apapun yang ada saat ini sama saya itu semua karena Tuhan loh. Kalau enggak kita enggak sanggup, saya enggak bisa. Saya mensyukuri hal itu. Dan puji Tuhan, waktu itu Tuhan topang saya, Tuhan angkat saya. Di saat sekeliling saya bergoncang, dunia saya bergoncang. Ya. Saya jarang nangis. Waktu itu saya nangis, tanya istri saya nangis. Karena saya ngerasa benar-benar
down, benar-benar I am nobody. Saya ini bukan siapa-siapa loh. Tapi Tuhan angkat loh, Tuhan topang loh. Di saat semua bergoncang, Tuhan nyatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan atas hidup saya. Dan saya puji Tuhan, salah satu hal yang saya syukuri, saya masih diberi anugerah kekuatan sama Tuhan untuk melayani. Terpikirlah waktu itu, saya cuti dulu, break dulu atau gimana gitu. Tapi Tuhan berkata berbeda. Tuhan cepat-cepat pulihkan sehingga hal itu tidak terjadi. So, saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih baik lagi untuk Bapak Ibu Saudara dari tempat ini ketika kita melekat sama dia. Kita mau mengakui bahwa saya gak bisa apa-apa tanpa dia. Saya akui di luar dia saya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya juga sadar ketika saya ada di dalam dia tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi dia. Tuhan dahsyat, amin. Tapi enough about my story. Enough about your story. Because this is his story. Ya. Nikmati apa yang sudah menjadi bagian kita. Tapi cukup sampai di situ. Ada bagian Tuhan yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ada bagian Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya. Enough about us. Jadikan ceritamu ini menjadi cerita dia. Jadikan ceritamu ini bagi kemuliaan nama dia. Ketika kita bersaksi, kita menceritakan Tuhan di situ gitu. Gak bilang, oh ya aku. Tuhannya mana? Ceritakan ini buat di luar gitu. Ya. Saya percaya cerita Bapak Ibu akan menjadi kekuatan buat orang-orang di luar sana. Di saat kita lemah dan tidak sanggup lagi untuk berbuat apa-apa, ingat Bapak kita sangat ahli dan sangat sanggup untuk berbuat segala sesuatu selama kita ada di dalam dia. Kenapa? Karena dia, saya masuk poin ketiga, next slide, thank you. Karena dia adalah Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu. Ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, Tuhan mau katakan, semua yang ada di dalam pokok anggur juga ada di ranting-rantingnya. Jadi semua yang ada sama Tuhan, ketika kita melekat sama Tuhan, apa yang ada di Tuhan ada juga ada di kita. Sekali lagi, Tuhan gak pernah menyuruh kita berperang tanpa senjata. Tuhan gak pernah menyuruh kita sesuatu kalau dia gak memperlengkapi kita. Saat ini kita sedang diperlengkapi sama Tuhan. Jadi jangan bilang suatu hari saya gak bisa, saya gak sanggup. Karena Tuhan sedang memperlengkapi Bapak Ibu dan setiap kita yang ada di tempat ini. Semua yang ada sama dia. Matius 28 juga bilang kan. Karena itu Matius 28 dikatakan apa? Semuanya udah dikasih ke Tuhan Yesus, semua udah dikasih ke Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesus dikasih semua ke kita. Apa yang kita butuhkan untuk berbuah lebat dan tetap untuk melayani jiwa-jiwa, semua sudah disediakan pada pokok anggur. Dan dikatakan kita gak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Gak pernah ada buah itu berbuah dari dirinya kalau dia gak melekat. Ketika dia copot dari pokok anggur, dipastikan dia akan mati. Ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Tuhan tahu gak? Seakan-akan tuh kita berpikir Tuhan gak tahu bahwa penginjilan itu butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesehatan untuk kita melayani. Seakan-akan kita gak berpikir bahwa Tuhan itu sadar banget bahwa ketika kita menginjili, kita butuh talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan. Seakan-akan kita berpikir Tuhan gak tahu. Tuhan tahu kok. Dan itu bisa kita kembangkan. Dan seakan-akan Tuhan itu gak tahu bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita menginjili,
Kita membayar harga untuk jiwa-jiwa ini supaya kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak, berbuah tetap. Kita pikir Tuhan gak tahu ya bahwa kita perlu waktu dengan keluarga ya. Karena kenapa saya ngomong gini, seringkali keluarga itu dijadikan alasan untuk kita tidak berbuah lebat. Seringkali keluarga ini dijadikan alasan. Seringkali keluarga ini dijadikan alasan. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu kok. Petrus murid Yesus, dia punya keluarga, dia punya istri. Dia punya istri dan dia punya mertua yang sedang sakit waktu itu dan Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan Petrus secara ekonomi maupun secara kesehatan. Dan Tuhan pakai Petrus. Tuhan tahu persis. Dan ini bukan bagian kita, ini bagian Tuhan. Ini bukan bagian kita, ini bagian Tuhan. Karena dia Bapa, dia adalah sumber, dia yang menyediakan bagi kita semua. Kita hanya tinggal melekat pada dia dan kita ambil semuanya itu. Sekarang pertanyaan terakhir adalah bagaimana supaya kita bisa terus melekat. Ayat terakhir, poin terakhir, disiplin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan di ayat 2 dan 3, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, 3 hal di atas dimulai dari sini. Mungkin buat Bapak Ibu ini hal yang biasa, hal yang pasti, hal yang mungkin setiap hari sudah kita lakukan. Mungkin nggak tahu, saya berharap nggak ada yang bosen ya. Karena saya surprise ketika minggu lalu Pak Sugeng khotbah di tempat ini, ada yang protes ayatnya terlalu banyak. Sedangkan saya ketika mendengar khotbah, saya berharap saya mendapatkan ayat pendukungnya. Supaya saya tahu orang ini khotbah pakai ayat yang mana. Saya pengen tahu khotbah ini ayatnya yang mana ya, saya mau tahu loh. Ya. Nah, jadi kita harus disiplin firman Tuhan. Percayalah, disiplin ini akan mengalahkan bakat dan motivasi Bapak Ibu. Anda berbakat ketika Bapak Ibu membaca Alkitab bisa ngerti gitu, punya segala sumber gitu. Tapi akan kalah dengan namanya disiplin. Akan kalah dengan yang nama disiplin. Saya ngajarin anak saya, kebetulan puji Tuhan anak saya ini dua-duanya pinter-pinter. Tapi saya bilang sama mereka, orang pinter di dalam dunia pekerjaan seringkali kalah dengan orang disiplin loh. Kalah dengan orang rajin. Dia pinter tapi kerjanya telat melulu. Deadline gak pernah. Tapi sedangkan ada orang yang gak pinter-pinter banget tapi dia disiplin, rajin. Orang belum masuk dia udah masuk. Orang udah pulang dia belum pulang. Orang pinter ini kalah loh. Jadi ketika kita disiplin melakukan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu ada kekuatan yang membuat kita mampu untuk tadi sampai ujung-ujungnya selaras dan kita berbuah banyak. Dan ujungnya kita berbuah banyak. Karena di dalam membaca firman Tuhan itu ada keintiman, ada kedalaman. Ketika kita membaca firman Tuhan, sadar gak sadar Tuhan tuh ngajarin, Tuhan ada di situ ngajarin kita. Kita bertemu pribadi dengan Tuhan di situ. Ya. Di poin ini dikatakan kalau kita nggak berbuah, clear langsung dipotong. Tapi kalau kita berbuah supaya lebih banyak buahnya kita dibersihkan. Di bahasa Indonesia masa kini, versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan dibersihkan itu adalah daunnya itu dipotong. Jadi dari sini sekali lagi kita ditekankan, kita belajar bahwa berbuah, jangan cuma berdaun doang. Coba colek kanan kirinya. Berbuah, jangan daun melulu. Nah, untuk berbuah ini supaya nggak daun mulu. Daun ini apa sih? Kuranginlah aktivitas-aktivitas yang nggak penting. Bukan yang nggak boleh ya, kurangin. Karena seharusnya Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berbuah 100 kali lipat loh. Lebih banyak lagi loh, Tuhan bilang lebih banyak lagi. Cuman karena kita seringkali di zaman sekarang ini kita melakukan doom scrolling, tahu ya doom scrolling? Doom scrolling tuh
Kita yang kita baca tuh konten negatif. Nih perang Amerika sama Iran gak kelar-kelar nih. Katanya mau kiamat nih. Wah ini menurut si A si B ini bakal begini nih. Sudahlah yang kayak gitu-gitu konten negatif dibuang lah Bapak Ibu. Belajarlah dari sumber yang benar. Yang pasti benar Alkitab. Ya. Belum lagi kita itu zombie scrolling. Tahu zombie scrolling Bapak Ibu? Zombie scrolling. Gak jelas nih. Terus aja. Jempol ini udah kayak sampai ini mau pegang aku juga ada begini aja nih. Zombie scrolling. Scroll terus. Bahkan infinite scrolling. Gak ada habisnya nih. Ya scrolling terus. Belum lagi sekarang sampai saya nggak update loh. Saya ketinggalan zaman banget. Ada yang namanya CEO menyamar jadi apalah itu. Saya nggak ngerti loh. Saya cuma lihat postingan teman-teman ini apa ya. Saya nggak ngerti loh. Ya boleh lah nonton drakor, dracin. Boleh. Bener ya itu drakor, dracin ya. Cuman dikurangin dong. Emang nggak mau baca Alkitab. Ya. Jangan baca Alkitab mulu. Janganlah, dikurang-kurangin. Ya punya hobi boleh banget. Namanya apalagi kalau hobinya itu positif dan dibagikan, wah oke. Tapi baca Alkitab harus tetap Bapak Ibu ya. Kalau enggak seharusnya kita berbuat 100 kali cuman 60 kali, 30 kali kan sayang. Bersihin lah. Dikatakan firman itu membersihkan loh. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu rajin nih baca Alkitab, tiba-tiba dalam perjalanan Bapak Ibu ngerasa kok saya nggak suka marah-marah lagi ya? Kok saya nggak suka nonton film yang aneh-aneh lagi ya? Kok kebiasaan buruk saya hilang semua ya? Tiba-tiba hilang. Saya mau bilang itu bukan tiba-tiba Bapak Ibu, itu firman yang memberi kekuatan, dia membersihkan kita. Sehingga ketika kita mengejar kekudusan, kita menjauhi dosa. Tapi kalau kita mendekati dosa, kita jauh lah dari kekudusan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ketika kita baca firman, kita renungkan, kita lakukan, otomatis dosa ini kita sendiri otomatis menjauh dari semua itu. Jadi itu bukan suatu kebetulan, tapi memang itu pekerjaan Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Dan sekali lagi saya tekanin bahwa 3 hal yang nomor 1, 2, 3 ini dimulai dari keintiman, baca firman Tuhan. Sebaliknya coba, berapa banyak jiwa-jiwa yang kita nggak layanin, kita cuekin, kita tunda untuk melayani karena kita sibuk dengan dosa kita sibuk dengan urusan pribadi kita yang kurang produktif, kita sibuk dengan kebiasaan buruk kita, akhirnya kita berkata, aku gak ada waktu buat melayani. Telepon orang lain, bro tolong layanin dulu bro, gue gak sempet. Padahal lagi tanggung nih nonton seri terakhir, season terakhir. Berapa banyak yang hal-hal kayak gitu tuh membuat kita males, membuat waktu kita habis, energi kita habis, sehingga gak ada waktu lagi buat Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita melayani, udah gak ada waktu lagi. Ya. Dan saya bukain resep sekali lagi ya di tempat ini ya Bapak Ibu. Fem, gimana resepnya kalau males baca firman? Ada yang masih ingat saya pernah bukain resep? Waduh, males banget Fem baca firman. Nah, saya bukain lagi resepnya. Bapak Ibu, kalau lagi males baca firman, resepnya cuma 1. Baca firman. Simple. Kamu lapar, resepnya apa? Makan. Malas baca firman, resepnya apa? Ya baca firman. Gak ada lagi resepnya apa lagi. Jangan mikir yang aneh-aneh sampai ke perjanjian lama. Baca firman, titik. Kalau lagi malas. Oke, next slide. Nah, saya rangkum. Sekarang mulai dari yang pertama ya. Karena kita disiplin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sorry, boleh? TPW. Saya rangkum ya. Karena kita disiplin merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita bisa merasakan penyediaan Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu.
Karena kita merasakan Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu, maka kita akan sadar bahwa hidupku karena hanya apa kata Tuhan. Karena kita sadar hidupku hanya apa kata Tuhan, kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Dia yang hidup di dalamku. Dan karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Dia yang hidup di dalamku, Dia, Yesus akan berkata, muridku, aku akan membuatmu berbuah banyak. Dan hidupmu mempermuliakan Bapa di sorga. Bapak Ibu, boleh saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita ngerti kenapa Yesus harus mati dan harus bangkit. Itu karena Bapak, Ibu, karena saya, karena kita semua. Bukan cuma kita semua yang ada di ruangan ini loh. Mereka yang ada di luar sana. Menangislah untuk mereka Bapak Ibu. Tuhan Yesus gak hanya menangis loh. Dia menyerahkan nyawanya loh. Dia menyerahkan nyawanya buat Bapak Ibu saya dan buat mereka. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Biarlah cinta Tuhan yang udah kita terima ini boleh kita bagikan. Ya. Mau Bapak Ibu membagikan cinta Tuhan ini untuk mereka di luar sana? Seberapa banyak, saya mau lihat tangan-tangannya. Seberapa banyak murid Tuhan di tempat ini? Seberapa banyak yang rindu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita buat Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Seberapa banyak yang rindu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita buat Tuhan? Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang membawa kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Untuk peduli seperti Engkau peduli. Untuk memiliki kehidupan yang berbuah banyak dan berbuah lebat Tuhan. Sehingga kami semua boleh dilayakkan untuk dinyatakan sebagai murid-Mu Tuhan. Dan biar Engkau dapati hidup kami Tuhan mempermuliakan Bapa di sorga Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami sebagai alat-Mu Tuhan. Jauhkan kami daripada kami yang memperalat Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatunya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkaulah semuanya yang terbaik yang telah Engkau sediakan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah itu jatuh di dalam tanah yang subur di dalam hidup kami sehingga ia boleh berbuah Tuhan. Tidak mati lagi Tuhan, tapi berbuah Tuhan. Dan kami berdoa ketika Engkau menghampiri kami Tuhan.
engkau mendapati buah-buah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Semua siap dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan akan kasih dan berita Injilnya. Ada amin? Haleluya. Sekali lagi kami dari GBI Sungai Yordan ingin mengucapkan terima kasih pada hambanya, Bapak Femerio Firmansyah, atas pelayanannya di siang hari ini dalam ibadah ini. Tuhan berkati dalam segala hal yang dikerjakan dan lakukan juga untuk keluarganya. Mari jemaat Tuhan kita siapkan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus, ajar kami untuk kami melakukan firman-Mu dan kami bertumbuh dan berbuah dalam Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami dan melalui apa yang kami berikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan bisa memberikan melalui kotak yang ada di depan dan juga melalui QR Code yang ada di depan bangku masing-masing. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini, bisa diminta kesediaan sebentar untuk bisa mengangkat tangan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di siang hari ini? Oh, belum ada ya. Berarti firman Tuhan hari ini tepat sekali. Bahwa setiap dari kita harus mengajak jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin semuanya? Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pastor message dan pengumuman melalui layar multimedia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini saya mau berbicara mengenai revival di dalam misi ilahi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hidup untuk bermisi menekankan bahwa tujuan hidup orang percaya adalah ikut serta dalam misi Allah dengan menjadi saksinya dan memberitakan Injil, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain juga diselamatkan dan memuliakan Allah. Dasar dalam bermisi adalah firman Allah dan tindakan di dalam misi berdoa senantiasa.
hidup di dalam kesalehan, giat di dalam pelayanan, mempergunakan karunia roh, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Hidup untuk bermisi adalah gaya hidup orang percaya yang diekspresikan atau diwujudkan melalui pikiran, perkataan, sikap, serta tindakan yang mencerminkan Injil dengan tujuan akhir memenangkan jiwa untuk Allah di dalam Yesus Kristus dan membuat dampak bagi kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita terus bermisi. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Singar dan Roksimas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu PDP Evelina Dea. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Ko Wimpi Chandra. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk beribadah bersama dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Sepekan minggu ini, demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Penasaran sama video terakhir? Saya juga penasaran. Jadi jemaat Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Anda akan menyaksikan sebuah film pendek yang sangat-sangat luar biasa memberkati. Amin semuanya. Haleluya. Mari saya doa jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita berpisah, kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dengan iman katakan, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Sekali lagi katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk kita bermisi menyangkut jiwa bagi Tuhan, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.